Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Ya, kita sampai pada pembahasan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak selain pukulan. Ya, ada beberapa poin, ada 4 poin yang sudah kita bahas. Ya, kita akan lanjutkan ya beberapa bentuk kekerasan terhadap anak. Di antaranya adalah yang kelima, mengusir anak dari rumah. Ini merupakan satu bentuk kekerasan dan merupakan juga tindak aniaya yang dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka, yaitu mengusir anak-anak itu dari rumah. Apalagi anak itu masih kecil atau belum dewasa. Tentunya dia akan kebingungan kemana dia akan mencari perlindungan. Ini sama saja kita melemparkan anak kita ke mulut buaya ataupun mulut harimau. Karena di luar sana banyak orang-orang yang siap menampung anak ini dan memberikan pendidikan-pendidikan yang mungkin kita tidak inginkan di luar sana. Maka solusi untuk meluruskan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak bukan mengusirnya dari rumah. Apapun kesalahan itu, masih bisa kita pecahkan dan kita cari solusinya bagi anak tersebut apabila dia masih berada di dalam perlindungan kita, jaminan kita. Tapi kalau dia sudah keluar, kita tidak bisa memberikan jaminan apapun kepadanya. Dan kenyataannya, banyak orang tua yang mengusir anak mereka karena emosi atau marah. Kemudian setelah itu, dia mencari anak itu. Anak yang dia usir. Ketika anak itu benar-benar pergi, orang tua ini sibuk mencari anaknya. Nah, ini tentunya satu hal yang sangat bertentangan ya dengan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah berpikir terlebih dulu sebelum melakukan tindakan atau mengambil sikap. Jangan mengambil tindakan atau memberikan sikap yang justru kontraproduktif, tidak mendidik, dan tidak menyelesaikan masalah, namun hanya mendatangkan masalah baru, memunculkan masalah baru. Nah, kita lihat beberapa orang tua ya keterlaluan atau kelewat batas dalam memberikan hukuman kepada anak-anak mereka yang mungkin melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Alasannya demi mendidik dan membimbing anak tersebut. Maka orang tua ini pun tega menjatuhkan hukuman yang berat berupa pengusiran. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati si anak ketika
orang tua mengusirnya dari rumah. Mungkin dia merasa tidak dianggap sebagai anak lagi. Dan mungkin ya, reaksi yang muncul darinya adalah ya banyak anak yang tidak mengakui orang tuanya atau berlepas diri dari orang tuanya. Ya mungkin ini terjadi karena kesalahan orang tua sendiri yang mengambil sikap tindakan seolah-olah dia berlepas diri dari anak tersebut. Ya, maka tidak benar atau tidak layak seorang ayah atau ibu mengusir anaknya. Ya, yang mana dia berkewajiban untuk melindungi anak itu. Bukan malah melepas perlindungannya terhadap anak tersebut. Ya, ini terjadi biasanya. Pengusiran seperti ini biasanya terjadi ketika orang tua itu marah. Ya, atau mendapati anaknya melakukan suatu dosa yang dia anggap besar. Anggaplah itu benar-benar terjadi, anak melakukan kesalahan atau dosa. Maka cara penyelesaian membimbingnya, menuntunnya untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan taubah. Bukanlah dengan cara pengusiran seperti itu. Ya, justru itu memperburuk keadaannya, memperparah keadaannya, membantu syaitan untuk membinasakan anak itu. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Bagaimana anak ini hancur? Ya, maka dari itu Nabi melarang ketika ada orang yang mencela seseorang yang dihukum karena melakukan kesalahan. Satu melakukan zina, yang satu lagi minum khamar. Nabi berkata kepada mereka yang mencela, jangan kamu bantu syaitan untuk memperburuk keadaan saudaramu. Ya, itu justru menjauhkan dia dari pintu taubat. Ya, menjauhkannya untuk kembali kepada jalan yang benar. Maka kewajiban kita adalah bagaimana dia bisa kembali ke jalan yang benar, menuntunnya kembali ke jalan yang benar, bukan malah melakukan hal-hal yang memperburuk keadaan. Itu terhadap orang lain. Kita tidak boleh, ya, kita katakan memperburuk keadaan saudara kita. Ya. Tapi kewajiban kita adalah nasihat, membimbing dia, menuntun tangannya kembali ke jalan yang benar. Ini kewajiban kita kepada muslim yang lain. Lalu bagaimana pula kepada anak kita? Ya, tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan bimbingan dan dituntun ke jalan yang benar ataupun kepada ketaatan. Ya, bukan memperburuk keadaannya. Nah, sejumlah orang tua mengusir anak mereka dari rumah sebagai bentuk hukuman. Mungkin di sana ada rasa amarah bercampur kekecewaan, ya, sehingga kadang-kadang dia memutuskan sesuatu di luar kendali akal sehatnya. Nah, setelah si anak benar-benar pergi dari rumah, dia justru menyesali tindakannya. Ya, dia baru sadar bahwa tindakannya itu salah. Ya, maka kita katakan bahwa hukuman seperti ini itu sifatnya kontraproduktif. Karena berapa banyak anak yang diusir orang tuanya justru menjadi korban lingkungan di luar rumah. Seperti yang kita sebutkan. Bahwa di luar sana sudah banyak siap pihak-pihak yang menampungnya. Ya, untuk membentuknya, ya, ataupun mengarahkannya kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nah, anak yang dirundung duka adalah mangsa empuk bagi orang-orang jahat di luar sana. Hatinya sedang terluka, dia sedang kecewa juga, bingung, dan mungkin juga dia marah, dan semua perasaan bercampur aduk jadi satu. Nah, pada kondisi-kondisi yang ya kita katakan goyang seperti ini, ya, maka dia menjadi sasaran empuk, mangsa yang empuk bagi orang-orang yang punya niat jahat di luar sana terhadap anak ini. Ya,
Ini sama dengan menghancurkan masa depan si anak. Maka para orang tua sekali-kali jangan mengambil kebijakan seperti ini, yaitu mengusir anak dari rumah. Bagaimanapun kesalnya kita, bagaimanapun kecewanya kita, ya, mungkin tidak ada yang lebih kecewa terhadap anaknya daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika anaknya tidak mau naik ke atas perahu, tentunya Nabi Nuh kecewa. Ya. Dan coba lihat apakah Nabi Nuh menunjukkan amarahnya kepada anak itu atau mengusirnya? Silakan menjauh. Kalau nggak mau naik, ya silakan menjauh. Apakah seperti itu? Tidak. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Nuh. Bahkan beliau masih berupaya, berharap, ya, sampai kepada ikhtiar yang maksimal agar anak ini mau kembali kepada jalan yang benar, mau naik ke atas perahu. Walaupun ya kita katakan hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bahkan di tangan para nabi sekalipun. Namun ikhtiar wajib harus dilakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dia masih mengajak, menyeru dengan lembut anaknya itu. Ya. Dan berkata kepadanya, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke atas perahu, janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Ya. Nah, itu kesabaran ya seorang ayah terhadap anaknya. Dan beliau adalah seorang nabi. Diuji ya dengan anaknya. Tapi beliau masih bersabar dan berusaha sampai ya kita katakan ikhtiar yang maksimal yang bisa dilakukan. Ya tentunya kalaulah beliau, biasa saja beliau mungkin menegurnya dengan keras marah, semarah-marahnya kepada anaknya itu dalam kondisi seperti itu. Ya mungkin sebagai apa namanya ya shock terapi ya atau sebagai peringatan keras ya agar dia mau naik ke perahu. Itu ada pilihan. Atau mengambil tindakan atau sikap yang berbeda, yaitu masih melakukannya dengan cara yang lemah lembut, dengan kesabaran dan kesantunan. Ini ada dua pilihan yang mungkin bisa dilakukan oleh Nabi Nuh saat itu. Apakah memberikan teguran keras, ya, mungkin kata-kata yang keras, pedas, ya, supaya anak itu naik ke kapal. Atau dengan cara yang lemah lembut. Mana dari kedua cara ini yang mungkin lebih bisa diterima oleh si anak pada saat seperti itu. Ini kita tidak bicara bagaimana endingnya ya, anak ini akhirnya tenggelam. Itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi cara yang dipilih oleh Nabi Nuh saat itu adalah dengan lemah lembut. Walaupun kondisinya sudah seperti itu. Itu ikhtiar namanya. Beliau masih berikhtiar agar anak ini mau naik ke atas perahu tersebut dengan dakwah ataupun dengan cara yang lembut, nasihat yang lembut. Ya bunayya rkam ma'ana. Beliau masih memanggil anak itu dengan sebutan wahai anakku. Naiklah ke atas perahu. Walaupun akhirnya ya endingnya kita tahu bahwa anak ini akhirnya juga tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Anak ini tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Ya, tapi begitulah ya ikhtiar usaha yang dipilih oleh Nabi Nuh agar anak ini ya mau kembali ke jalan yang lurus. Ya. Nah, beliau tidak memilih cara yang keras. Mungkin ya kalau dengan cara yang keras anak itu mungkin malah menjauh. Bisa jadi. Ya, dan tidak ada dialog lagi. Sudah habis, tutup cerita. Ya. Nah, karena anak itu menjawab ya bahwa sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya, aku akan berlindung ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari air banjir saat itu. Ya, tapi Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini kecuali orang-orang yang dirahmatinya ataupun yang diselamatkannya. Nah, akhirnya anak itu tenggelam. Apa poin yang bisa kita petik di sini? Yaitu usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh untuk ya mengembalikan anak itu ke jalan yang benar. Yaitu cara yang dipilih oleh Nabi Nuh adalah cara yang lemah lembut. Bisa saja
Beliau saat itu menggunakan cara yang keras, tapi itu tidak beliau tempuh. Pada saat-saat mungkin itulah ya ikhtiar atau usaha terakhir yang bisa dia lakukan, yang bisa dilakukan saat itu. Maka dari itu, ya, para orang tua jangan melewati batas ya di dalam bereaksi terhadap kesalahan anak-anak kita, ya, kesalahan anak-anak mereka atau dosa yang mereka lakukan. Ya, coba berpikir lebih dalam lagi dan cari solusi, cari jalan keluarnya. Ya, ya bukan kita katakan memperturutkan emosi, ya, yang justru itu membuat masalahnya menjadi runyam seperti benang kusut, ya, hingga masalah nggak selesai, ya, yang terjadi justru muncul masalah baru, ya, masalah yang sebenarnya tidak diinginkan, yaitu apa? Anak ini betul-betul keluar dari rumah tersebut, ya, keluar dari perlindungan kita, ya. Nah, itu tentunya suatu hal yang mungkin akan disesali oleh orang tua tersebut. Ya, maka jangan terbawa emosi ketika kita mendengar anak kita melakukan satu kesalahan atau melakukan sebuah dosa. Ya. Nah, karena kita semua berdosa, berbuat salah juga. Ya. Nah, kalau kita ya kita katakan dihabisi ya, akibat dosa yang kita lakukan dengan cara seperti itu, gak ada orang yang bisa bangkit dari dosa. Ya. Kalau dibuat terpuruk, ya, karena dosa dan kesalahan yang dilakukannya, tidak ada orang yang mungkin bisa bangkit dari dosanya ataupun dari kesalahannya. Ya, maka kewajiban kita adalah an-nasihah, memberikan nasihat dan menuntun ya mereka yang melakukan kesalahan ini kembali ke jalan yang benar. Maka Nabi mengungkapkannya dengan kata-kata, jangan bantu syaitan untuk memperburuk keadaan saudaramu. Ya, dengan cara seperti itu justru kita membantu syaitan untuk memperburuk keadaan saudara kita. Ya, mungkin dia silap, demikian juga anak-anak kita. Mungkin mereka silap, mungkin mereka lupa, dan itu suatu hal yang mungkin saja terjadi, ya, maka coba cari jalan keluarnya, kasih solusi, ya, bimbing anak-anak tersebut kembali kepada jalan yang benar, ya, ke jalan ketaatan, ya, dan meninggalkan ya dosa dan kesalahan tersebut. Nah, itu cara yang bijak, ya, bukan memperturutkan emosi, ya, dan melampiaskan kekecewaan kadang-kadang dengan cara-cara seperti itu. Dan ini termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Ya, kita telah melepas haknya, hak perlindungan. Anak ini punya hak untuk dilindungi, terutama oleh kedua orang tuanya. Ya, dan merupakan satu bentuk kezaliman juga ketika hak perlindungan ini kita lepas. Seolah-olah kita mau lepas tanggung jawab begitu, ya. Ya, nggak bisa lagi untuk menghandle anak ini ataupun mengurus anak ini. Nah, jadi sebelum mengambil tindakan, pikirlah dalam-dalam. Jangan sampai kita menyesali apa yang kita lakukan sendiri. Itu yang kelima. Ya, intinya pengusiran anak dari rumah ini bukan merupakan bentuk hukuman yang bijaksana. Kemudian yang keenam, menyetop ataupun menghentikan pemberian nafkah primernya, nafkah primernya. Ya, ini merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Anak punya hak untuk dinafkahi. Ya, memberikan nafkah kepada anak istri adalah kewajiban para kepala keluarga. Ketika dia membatasi ataupun menahannya, maka ia telah jatuh dalam satu bentuk kekerasan. Ya, ini bentuk lain dari kekerasan terhadap anak adalah tidak memberinya nafkah yang wajib, ya, nafkah primer namanya. Nah, akibatnya si anak mungkin akan menelusuri jalan yang salah demi mencukupi kebutuhan hidup. Ya, mungkin ini terjadi kepada orang tua yang mungkin terlalu kikir, bakhil, pelit. Ya, sehingga kadang-kadang anak itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mencuri barang temannya,
atau mengutil barang milik orang lain, atau bahkan perbuatan jahat yang semisalnya seperti merampasnya, ya, merampas milik orang lain, yaitu terang-terangan dengan cara kekerasan. Ya, maka ya penuhilah ya kebutuhan anak-anak kita, terutama kebutuhan primernya. Ya, jangan sampai ya itu memaksa dia untuk mencari apa yang dibutuhkannya dengan cara yang salah. Ya, dengan cara mengambil barang orang lain atau mencuri. Ya, kita katakan ada anak yang berani mencuri uang orang tuanya karena dia mungkin nggak pernah diberi uang jajan, ya, ataupun uang belanja. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu disebut berdosa karena dia menyia-nyiakan, menelantarkan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ya, Nabi mengatakan cukup itu disebut sebagai sebuah dosa. Ya, terutama di sini yang memikul tanggung jawab ini adalah kepala keluarga, ayah, yang kewajibannya adalah mencari nafkah. Maka penuhi kebutuhan. Dan tentunya kebutuhan anak berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain, ya. Seperti zaman sekarang, di antara kebutuhan primer anak adalah biaya pendidikannya. Biaya pendidikan, selain ya kebutuhan makan dan minum, ya, sandang, pangan, dan papan, kita beri tempat tinggal, kita beri pakaian, dan kita beri makanan, ya. Untuk zaman sekarang, ada kebutuhan yang juga digolongkan sebagai kebutuhan primernya, yaitu pendidikannya. Maka orang tua jangan, ya, kita katakan berhitung, ya, ataupun berkira untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Karena ini adalah hak mereka. Untuk masa sekarang ini, ya tentunya satu hal yang zalim seorang orang tua membiarkan anaknya terlantar pendidikannya hingga anak itu tidak bisa tulis baca mungkin. Ya, lalu bagaimana anak ini akan bisa, ya kita katakan, menghadapi tantangan hidup hari ini? Berbeda hari ini dengan, ya kita katakan 15 abad, 14 abad, 13 abad, 12 abad, 10 abad yang lalu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Ya, sehingga tidak terkesan lepas tanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak-anak mereka. Ya, atau berpikir, wah, nggak sekolah nggak apa-apa. Ya, tentunya kita tahu bagaimana, ya, lemahnya anak ini kalau dia tidak diberi pendidikan yang cukup. Ya, nah kita tidak boleh meninggalkan, ya, anak-anak keturunan yang lemah. Ya, lemah di sini ya termasuk adalah lemah, kita katakan, kemampuan intelektualnya, karena mungkin dia nggak sekolah. Bayangkan jika ya anak ini tumbuh menjadi anak yang buta huruf misalnya. Di zaman sekarang ini dia akan kerepotan, ya, untuk mengikuti, ya kita katakan, tren hidup hari ini, masa sekarang ini. Ya, dan tentunya tidak ada hari ini, saya kira, ya, orang tua yang suka anaknya itu buta huruf, ya. Tega sekali misalnya, kalau ada misalnya orang tua yang seperti itu, wah, biarkan anak saya buta huruf, yang penting uang saya nggak kurang, begitu. Atau ya, yang penting saya nggak perlu mati-matian mencari uang atau mencari nafkah untuk pendidikan anak-anak saya. Biarkan mereka buta huruf, kan nggak mati juga kalau buta huruf. Apa seperti itu? Tentu ini orang tua yang raja tega, ya, tega-tegaan lah begitu. Dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Ya, kita tahu, ya, pepatah, ya, orang yang bodoh pasti akan menjadi makanan orang yang pintar, gitu, ya. Dan kita tahu bagaimana satu negara dijajah karena kebodohan, ya, keterbelakangan dari penduduknya ataupun masyarakatnya. Ya, sungguh sangat tragis nasib anak yang diterlantarkan, ya kita katakan, pendidikannya. Ya, maka coba perhatikan itu, ya. Ini termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Ya, mungkin, ya, jangan sampai ada hari ini orang tua yang membiarkan anaknya hidup tanpa pendidikan, gitu, ya. Dibiarkan buta huruf, tidak mengerti apa-apa, berhitung pun nggak ngerti.
Ya luar biasa itu. Ya, saya nggak bisa membayangkan ada orang tua seperti itu hari ini ya. Kita hidup zaman sekarang, bukan di zaman batu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi bukan hanya makan, minum, sandang, pangan, papan, bukan. Tapi hari ini ada kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan pendidikan yang perlu diperhatikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya semuanya ya menurut kemampuan ya. Ya, tentunya menurut kemampuan. Ya, tentunya rezeki manusia berbeda-beda, kemampuan orang berbeda-beda. Ya, cuma berusahalah semaksimal mungkin. Ya, memberi makanan yang bergizi, ya, memberikan tempat tinggal yang layak, ya, dan pakaian yang layak, ya, pendidikan yang layak juga kepada anak-anak kita. Itu hak mereka soalnya, ya, dan merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap mereka. Yang ketujuh, membebani anak dengan tugas dan pekerjaan yang berat. Ya, anak-anak kadang-kadang disuruh melakukan pekerjaan orang dewasa. Diperas dia. Dieksploitasi dia. Sehingga kadang-kadang ada sebagian anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain, mengisi masa kanak-kanak mereka dengan bermain. Karena diperas oleh orang tuanya, suruh jaga toko, suruh ini, suruh itu, padahal masih kecil. Kadang-kadang ya dibiarkan tidak sekolah, ya bolos sekolah karena untuk bantu orang tua jaga kedai. Ya. Nah, sebagian orang tua mengatakan, ini kan anak saya. Kalau saya perintahkan seperti itu, apa salah begitu? Iya, jelas salah karena kita telah mengeksploitasinya melebihi dari kemampuannya. Dan merampas haknya juga. Ya, maka jadi orang tua jangan otoriter, ya. Kemudian berlaku semaunya terhadap anak itu. Anak ini nggak bisa melawan dia. Apalagi ditakut-takuti sama orang tuanya. Ya, kalau nggak nurut nanti jadi anak durhaka. Kemudian kita rampas haknya, itu tidak adil, itu tidak fair. Maka perhatikan itu, karena banyak orang tua yang ya kita katakan semaunya saja. Ya, anak itu kecil, seharusnya berada di rumah, di samping orang tuanya, ya, dibuang jauh-jauh, ya, dengan alasan dipondokkan, dijenguk 1 tahun sekali. Syukur kalau dibayar uang sekolahnya, kadang-kadang uang sekolah, uang makan, uang lain-lain nggak dibayar. Ya, kemudian setelah anak itu tumbuh dewasa, sudah menjadi satu anak yang dalam tanda kutip ya balagha ma'ahu sa'i, yaitu dia bisa bekerja ya, dan dia harusnya saat itu adalah merantau untuk menuntut ilmu, justru ditarik pulang ke rumah untuk bantu orang tua katanya. Coba lihat betapa ini orang tua raja tega begitu ya. Anak ketika usia dia harus lebih banyak bersama orang tuanya, dia buang keluar. Nah, ketika sudah jadi di luar, dia tarik ke rumah untuk bantu dia katanya. Ya mungkin anak itu nggak bisa ngelawan, dia ya nurut aja lah. Tapi apa tega ya orang tua yang bersikap seperti itu. Ya, dan merasa anak itu kan aset dia. Ya dia terserah dia mau dia buat seperti apa. Ya ini orang tua yang lupa. Ya, lupa hak-hak anak. Dia hanya tahu hak-hak dia untuk diikuti kata-katanya. Nah, orang tua seperti ini tentunya orang tua yang egois, ya, diktator, semena-mena, gitu. Tidak melihat hak-hak dari anak-anak mereka. Nah, demikian ya. Boleh anak itu membantu orang tua, tapi berikan juga hak mereka. Ya. Jangan dieksploitasi berlebih-lebihan sehingga kadang-kadang merenggut kebahagiaan masa kecilnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Ya, membebani mereka dengan berbagai tugas yang kadang-kadang tidak sanggup dikerjakan. Dan kadang-kadang ada unsur pemaksaan lagi. Ya, kita bisa melihat seorang anak yang masih kecil disuruh mencari rezeki, banting tulang setiap hari. Ya, siang malam. Padahal seharusnya ia duduk di bangku sekolah. Lagi pula fisiknya belum kuat untuk melakukan ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya, kadang-kadang mengandung bahaya, bisa membahayakan jiwanya.
Ya sungguh kita prihatin ya dengan orang tua yang seperti ini, ya. Dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat, dibebani dengan berbagai tugas yang sulit yang nggak ada habisnya. Habis ini ada lagi. Suruh ini begitulah, ya. Nah demikian, ya. Tentunya ya eh, kalaulah kita tukar posisi ya dengan anak itu ya, mungkin juga kita nggak mampu melakukan tugas-tugas seperti itu. Ya, lebih-lebih lagi itu merenggut ya masa kecil anak itu ya, masa-masa bermainnya kan begitu, yang itu nggak boleh kita rampas renggut begitu saja. Nah, dan ini fenomena ini bisa kita lihat secara kasat mata di sejumlah ya kita katakan masyarakat yang kurang mampu secara finansial, ya. Nah, rumah tangga yang mungkin secara finansial dia itu kurang. Lalu banyak dari mereka yang memaksa anaknya yang masih kecil untuk putus dari sekolah, untuk membantu mencari sesuap nasi sepanjang hari, ya, sehingga anak itu diperlakukan seperti budak. Ya, sementara itu yang tragisnya lagi, yang ironinya lagi, si ayah kerjanya hanya makan tidur, bermalas-malasan, tidak mau capek, nggak mau berusaha payah mencari nafkah, ya. Nah, ini tentunya sangat ironi ya. Nah, demikian. Sementara anak yang lemah itu dibakar punggungnya oleh terik matahari, harus mengalami pahitnya kehidupan, ya, harus berhadapan dengan berbagai macam mara bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan anak-anakmu, ya. Nah, demikian. Dia adalah makhluk Allah, bukan ciptaan orang tua. Ya, itu kita sering ungkapkan itu ya. Sering kita sampaikan. Di dalam Al-Qur'an, Allah banyak menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Salah satu hikmahnya adalah agar mereka tahu dari mana asal-usul mereka. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Bahwa dia bukan ciptaan orang tuanya. Memang orang tua punya jasa yang besar, tapi itu bukan ciptaan orang tua. Agar orang tua itu sadar ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang punya hak dan kita punya kewajiban ya terhadapnya. Ya. Nah, itulah salah satu hikmah Allah ceritakan itu agar para orang tua itu membaca Al-Qur'an dan membaca ayat-ayat bagaimana Allah menciptakan anak manusia, dan cobalah tanya kepada dirinya berapa sahamnya di situ. Apakah itu ciptaannya? Bukan. Maka jangan semena-mena seolah-olah itu barang kita. Anak itu bukan budak dan nggak boleh menjadikan anak sebagai budak. Walaupun mereka tertawan, sebagaimana sebaliknya seorang anak nggak boleh menjadikan orang tuanya sebagai budak. Ya. Nah, demikian. Maka dari itu ya salah satu hikmahnya adalah ya agar para orang tua itu membaca ayat-ayat tersebut dan mereka menyadari ini adalah ciptaan Allah ya yang luar biasa melalui diri kita, maka kita punya kewajiban terhadap mereka. Itu salah satu hikmahnya. Mengapa Allah ceritakan ya kadang-kadang secara global, kadang-kadang secara rinci ya. Bagaimana Allah menciptakan seorang anak manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan juga agar anak-anak ini tidak menyembah orang tuanya nanti. Ya, timbal balik aja itu ya. Orang tua agar memperlakukan anak itu dengan baik ya. Jangan semena-mena dan berkata itu kan anak saya, terserah saya mau saya apakan. Dia tidak layak untuk ngomong seperti itu. Demikian juga para anak tuh tidak mempertuhankan orang tuanya karena bukan orang tua yang menciptakan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah, salah satu hikmah terbesar Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, banyak surat ya bagaimana Allah menciptakan seorang anak Adam. Ya, mulai dari dia setetes air mani, kemudian diproses menjadi segumpal darah, kemudian ya dibalut dengan tulang belulang, dibungkus dengan kulit, lalu jadilah dia satu makhluk yang sempurna. Siapa yang mengatur proses fase demi fase penciptaan manusia itu? Apakah kedua orang tuanya? Tidak. Bahkan orang tua tidak tahu menau, tiba-tiba anak itu sudah berol keluar saja begitu. Ya bagaimana anak itu bisa bertahan dalam rahim ibunya, diberi
kita katakan asupan makanan, sementara dia di dalam perut ibunya, ya, di mana makannya tidak perlu dibuang menjadi kotoran, ya, seperti ketika dia sudah keluar ke alam dunia, ya. Nah itu orang tua itu dia terima bersih aja. Ya walaupun kita tahu saham ibu itu lebih banyak daripada saham ayah. Ya, namun demikian ibu juga tidak boleh mengklaim bahwa ini adalah anak ciptaan saya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini yang dilupakan oleh para orang tua dan dia merasa ini adalah aset dia, boleh dia gunakan semau dia. Itu adalah satu anggapan yang keliru. Baik. Yang terakhir, yang ke-8. Salah satu bentuk kekerasan kekerasan orang tua terhadap anak adalah mengorbankan anak karena pertengkaran keduanya. Dan ini sering terjadi, ya, anak-anak yang disebut sebagai korban broken home, rumah tangga yang hancur. Kadang-kadang di sini ya ayah dan ibu itu memperturutkan egonya. Ya, yang jadi korban dari pertengkaran ayah dan ibu ini, ya, suami istri ini adalah anak-anak mereka. Sehingga kadang-kadang mediator, ya, orang yang menengah itu sering mengingatkan, ya, ingat anak, ya, supaya keduanya sadar dan menghentikan, mengakhiri pertikaian dan pertengkaran mereka demi anak, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga, banyak juga pasangan yang tidak peduli. Ya, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Walaupun dia tahu anak akan jadi korban. Kadang-kadang dia sengaja itu supaya untuk membuat tersiksa, ya, suaminya ataupun istrinya. Ya. Nah, dia memang sengaja mengorbankan anak itu untuk menyiksa pasangannya sendiri, kan begitu ya. Ya, untuk memberikan satu, kita katakan, pukulan, ya, kepada pasangannya sendiri melalui anak itu. Tuh, coba lihat anak, ya, sengaja dikorbankan oleh orang tuanya, ya, sehingga mereka larut dalam pertengkaran itu, ya. Nah, kalau keduanya ternyata bercerai, ini kadang-kadang anak itu lebih parah lagi keadaannya, yaitu keduanya sama sekali lepas tanggung jawab keduanya. Ada yang seperti itu, sehingga anak itu harus diasuh oleh kakek neneknya atau paman bibinya, ya. Nah, terlantarlah anak itu, jadi korban. Ya, ini termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Walaupun keduanya bercerai, mereka punya kewajiban terhadap anak ini. Karena itu adalah anak mereka berdua. Apapun ya terjadi di antara keduanya, pertengkaran, pertikaian, ya. Dan kadang-kadang, kalaulah mereka tidak bercerai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi mereka bertikai, ya, anak tetap jadi korban, ya. Tidak mendapat perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya karena orang tuanya bertikai, ya. Dan anak ini kadang-kadang bingung, ya, melihat kondisi seperti itu, ya. Maka kalaupun kita bertikai ataupun ada ketidakcocokan dengan pasangan kita, ya, jangan kita korbankan anak-anak kita, ya. Cukuplah kita selesaikan, ya, pertikaian, pertengkaran itu antara keduanya saja. Ya, nggak perlu anak itu diikut-ikutkan gitu, ya, dan diikutkan menjadi korban juga di situ. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lebih konyol lagi, ada orang tua, ya, baik itu suami atau istri, dia sengaja menyiksa anaknya karena merasa ini adalah anak suaminya, padahal itu anaknya sendiri, begitu ya. Mungkin karena mirip ayahnya, dia tengkar sama suaminya, itu dibantai si anak gitu. Karena kesel dia mungkin, ya. Nah, ada yang sekonyol itu juga, ya, para orang tua itu. Nah, maka ya jangan jadikan anak itu sebagai korban dari pertengkaran, ya, para orang tua, ya. Nah, demikian. Ya, bertikai mungkin saja terjadi di dalam rumah tangga, tapi keduanya harus melihat anak itu dengan pandangan yang sama, bahwa ini adalah anak mereka berdua. Mereka sebagai ayah, mereka sebagai ibu. Ya, mungkin harus dibedakan ketika mereka sebagai suami atau mereka sebagai istri. Ya, ketika mereka sebagai ayah dan ibu, mereka punya tanggung jawab yang sama karena kedua-duanya adalah pemimpin bagi anak itu. Sebagai suami, sebagai istri, ya ini mungkin selesaikanlah antara keduanya. Ya, nah demikian. Hingga ya kita bisa mendudukkan satu masalah itu
dan tidak melebar ke sana kemari, ya. Nah, maka jangan orang tua itu jangan egois memperturutkan ya hawa nafsunya, kemarahannya, ya, terhadap pasangannya, ya, kemudian mengorbankan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak selain ya bentuk pukulan ataupun penyiksaan secara fisik, ya. Di sana ada juga bentuk-bentuk kekerasan yang ya mungkin bukan secara fisik, secara langsung, ya, tapi itu juga merupakan bentuk ya kita kezaliman terhadap mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari bentuk kekerasan kepada anak, beberapa bentuk kekerasan kepada anak telah dijelaskan oleh Al-Ustaz, dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan ilmu bagi kita semua, menambah bagaimana kita bisa mendidik anak, terutama ketika memberikan hukuman seperti apa yang bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang generasi yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp. Baik, kami ajukan terlebih dahulu yang pertama. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di waktu remaja saya beberapa kali diusir oleh orang tua, dan kata-kata umpatan pun sering saya dapatkan. Walaupun mungkin kenyataannya orang tua tidak serius akan hal tersebut, tapi hal tersebut selalu melekat di hati saya akan perlakuan yang lama tersebut. Waktu itu memang terasa sakit hati, tapi sekarang sudah tidak lagi. Namun akhirnya saya sekarang ini merasa kurang peduli dengan keadaan orang tua sekarang. Apakah hal tersebut merupakan suatu kewajaran, Ustaz? Ya. Ya, ini akibat, ya, ada sebab ada akibat itu, ada aksi ada reaksi. Itu memang suatu hal yang kadang-kadang susah untuk ditolak, ya, ataupun kita katakan diingkari, dinafikan, ya. Orang itu kalau tersakiti hatinya susah untuk sembuh, ya. Nah, beda dengan disakiti fisiknya, mungkin bisa cepat sembuh, ya. Tapi kalau hatinya, nah ini yang susah untuk sembuh ini. Hati yang luka itu susah untuk sembuhnya, bahkan mungkin nggak bisa sembuh ya, sampai akhir hayat itu. Maka hati-hati menyakiti hati orang lain, apalagi hati orang-orang yang kita cintai, anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, ya, saudara-saudara kita, ya. Nah, demikian. Dan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, ya. Nah, demikian. Baik. Nah, di sini ya tentunya sebagai anak yang menyadari ya hal itu tidak ada yang lebih mulia untuk kita lakukan selain memberi maaf, ya. Khudil afwa, berilah maaf. Maafkanlah, ya. Supaya hati kita juga pelong dan bisa menerima kesalahannya juga, memaklumi, kan begitu, ya. Ya, mudah-mudahan kesalahan orang tua itu diampuni juga, kan begitu, ya. Dan juga ya kita mengambil manfaat. Ya, mungkin orang tua itu marah sama kita karena kesalahan kita juga, kan begitu, ya. Cuma dia salah di dalam mengambil reaksi, ya, maka ya maafkanlah, saling memaafkan dan mengembalikan hubungan yang menjadi normal, menjadi harmonis kembali, ya. Nah, demikian. Ya, kita sebutkan sebelumnya, harmoni itu ya ketika terjadi perbedaan dan kita bisa satukan hingga ya kita katakan menjadi baik lagi. Itulah namanya menyambung silaturahim juga, yaitu yang mungkin ada keterputusan ya kita menyambungnya, ada ada ya kita kata satu yang ketidakberesan ya kita beresi, ya, dari hubungan-hubungan kita dengan orang-orang dekat kita, terutama orang tua kita, ya. Nah, demikian. Nggak ada yang lebih baik kita lakukan dalam kondisi seperti ini selain memaafkan, ya, memaafkan, melupakan hal-hal yang nggak perlu diingat terus, ya, karena itu akan terus membangkitkan kejengkelan kita, kesedihan kita, kekecewaan kita yang kadang-kadang itu nggak perlu kita ingat lagi, ya.
Ya cukuplah itu kita ambil ibrohnya, kalau nanti kita jadi orang tua jangan seperti itu pelajaran pertama kan begitu ya. Nah kalau kita masih jadi orang tua seperti itu, kita nggak bisa ngambil pelajaran dari orang tua kita. Ya dan maklumi saja mungkin orang tua kita kurang ilmu ya. Nah jadi pintu awalnya itu adalah maaf. Jika pintu maaf sudah terbuka, pintu-pintu yang lainnya juga mudah terbuka. Tapi kalau susah memaafkan, nah ini yang terus mengganjal di hati, memunculkan dendam, kekesalan, kekecewaan, dan lain-lain yang ya kadang-kadang itu dimanfaatkan setan untuk menggiring kita kepada keburukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya yang kedua kemajukan ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah mengungkit pengorbanan kita sebagai orang tua dalam membesarkan anak kepada anak kita sendiri sebagai suatu pembelajaran? Apakah hal tersebut masuk dalam mengungkit kebaikan yang bisa menghapus pahala? Ya, mungkin dengan cara yang lebih elegan ya, dengan cara yang lebih baik, yaitu kita mengingatkannya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita berikan itu adalah nikmat Allah yang perlu dia syukuri. Ya. Nah, karena pemilik nikmat itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui kita. Jadi jangan seolah-olah itu jasa kita, itu semua dari kita, ya, sehingga anak kita nanti lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengapa menjelaskan beberapa nikmat kepada seseorang untuk agar dia mengingat nikmat itu. Ya. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, kita harus banyak-banyak mengingat nikmat Allah supaya kita bersyukur begitu ya. Demikian juga anak itu bagaimana dia bersyukur, ya kita kadang-kadang perlu menjelaskan kamu telah mendapatkan ini, tapi nggak perlu kita sebutkan saya telah memberimu ini, saya telah ya apa ya, ya memang betul ya, itu dari kita yang memberikannya, tapi kan ya alangkah lebih baik, lebih elegan jika momen itu kita gunakan agar anak itu tahu nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu menjadi anak yang bersyukur kepada Allah, dia akan hormat kepada orang tuanya. Ya, nah demikian. Jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui ya. Nah demikian. Jadi ya nggak perlu kita kadang-kadang ya cara-cara seperti itu justru ya membuat kita ujub gitu, seolah-olah yang berjasa itu kita. Ya. Nah jadi kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Ya kita beritahu kepada anak kita terhadap nikmat yang sudah dia terima. Kadang-kadang anak itu lupa ya, bahwasanya dia telah mendapat ini, mendapat itu. Ya, tapi coba didekatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan, "Nak, kamu sudah diberi Allah ini, diberi Allah itu, maka jadilah anak yang bersyukur," kan begitu. Jika dia menjadi dekat hubungannya dengan Allah, kalau hubungannya dengan Allah baik, ya akan baik juga dengan orang tuanya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Sulawesi. Ya Ustaz, bagaimana jika menghukum anak didik di TPA dengan menyetorkan hafalan beberapa surat? Apakah hal tersebut baik dilakukan? Jazakumullah khairan. Ya, itu adalah satu bentuk hukuman yang mungkin mendidik ya, asalkan tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan dan tidak merenggut haknya. Seperti ya kita katakan anak itu disuruh menulis satu buku tebal begitu ya, mungkin surat Al-Fatihah, ya mungkin ya itu akan akan merenggut haknya kan begitu ya, yang sewajarnya itu bentuk hukuman ataupun sanksi yang bagus, tapi ya lihat kadarnya juga, jangan sampai merenggut hak anak itu ya. Nah demikian, karena hukuman itu kan sebenarnya bukan tujuan, dia hanyalah media agar anak itu menjadi lebih baik ya. Nah, dan ingat hukuman tidak boleh merenggut hak-hak mereka juga. Ya. Nah, silakan dengan cara seperti itu salah satu mungkin hukuman yang ada nilai edukatifnya, cuma jangan berlebihan. Kadang-kadang ada juga guru yang berlebihan kan, disuruh hingga memang anak itu kehabisan waktu ya untuk ya mungkin dia bermain, mungkin dia bahkan kadang-kadang makan pun nggak bisa karena dia
Ya anak itu juga takut ya kan begitu ya. Kalau tidak dilakukan mungkin dia dapat hukuman yang lebih berat. Ya jadi kadar hukuman itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu kita sampaikan kemarin ya bahwa Umar bin Abdul Aziz ya memerintahkan kepada para gubernur ya untuk menyerukan di wilayah-wilayah mereka agar tidak menghukum anak lebih dari 3 kali. Ya itu batasnya, artinya kalau berlebihan juga ya itu tidak produktif ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu diperhatikan ya. Baik. Iya baik, sekarang atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk yang ibu yang bertanya di Sulawesi, dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bandung. Ya Ustaz, bagaimana jika saya seorang ibu yang sudah kepalang pernah menyuruh anak keluar dari rumah untuk mendidik karena anak tidak menurut nasihat orang tua, sudah tidak mau sekolah, tidak mau kembali ke pesantren, tidak mau membantu pekerjaan orang tua, dan sementara ayahnya sudah meninggal, juga saudaranya juga sedang sakit. Nah, sedangkan si ibu mencari nafkah sendiri, ini katanya Ustaz. Nah, bagaimana cara memperbaikinya Ustaz? Karena saya sebagai seorang ibu sudah melakukan pengusiran kepada anak saya. Ya, ya itu seharusnya tidak seperti itu ya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa tidak layak orang tua dan tidak berhak juga orang tua untuk mengusir anak mereka. Apapun, bagaimanapun ya kita katakan kesalahan yang dilakukan oleh anak itu ya, ya dia tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan. Ya, kita mengusir dia sama dengan kita melemparkannya kepada ya jurang kebinasaan, tahlukah begitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana terhadap anak ini, mungkin lebih parah lagi ya. Kerusakannya mungkin anaknya akan lebih hancur lagi ya. Nah, maka jangan memperparah keadaan, memperburuk situasi ya dengan melakukan pengusiran. Ya kalau kita terlanjur ya perbaiki itu ya. Coba bina lagi hubungan dengan anak tersebut. Sentuh hatinya dengan kasih sayang. Dan memang mendidik itu ya harus sabar-sabar lah. Nggak bisa tanpa kesabaran itu ya. Nggak akan jalan ya, pendidikan itu tanpa kesabaran. Ya bahkan orang yang nggak sabaran nggak akan bisa menjadi pendidik ya. Nggak akan bisa jadi guru. Ya jadi guru itu harus sabar. Ya jadi pendidik itu ya harus sabar. Ya, karena kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga dari anak didik kita, dari anak kita. Ya, ya kita harus memahami juga orang lain itu atau orang-orang itu dari berbagai sisi. Ya, kenapa dia seperti ini? Mungkin moodnya selagi kurang baik, ya ada masalah. Coba dikorek hal-hal lain yang mungkin ada pada dirinya. Ya, jangan kita nilai ya dia dari satu sisi saja kemudian kita hakimi. Nggak ada orang yang selamat nanti, ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang mengganjal pada dirinya hingga dia melakukan hal seperti itu. Ya, mungkin ada pengaruh buruk dari lingkungannya atau dari dari teman-temannya, ya, atau dari dalam tanda kutip lingkungan dunia maya kan begitu, hingga dia menjadi seperti anak yang bete seperti itu kan begitu ya. Banyak faktor-faktor yang perlu kita korek darinya. Ya kemudian kita selesaikan masalah itu satu persatu. Ya, mengusirnya bukan jalan keluar gitu. Ya, sebagian orang tua merasa berhasil dengan mengusir anaknya karena anak itu kembali dengan sendirinya. Ya, dan orang tua merasa puas. Kemudian pada kali berikutnya orang tua ini tidak segan-segan mengusirnya lagi ya. Ya. Karena dia tahu anak ini akan kembali lagi gitu. Ya. Walaupun anak itu kembali ya. Dia balik ke rumahnya ya. Tapi kita telah melakukan satu ya, kita katakan perkara yang membuat hati dia semakin jauh dari kita. Ya. Kita nggak tahu ketika dia di luar, mungkin dia dekat dengan seseorang, dia mendapatkan kasih sayang dari pihak lain yang dia anggap itu kasih sayang, padahal mungkin bukan, kan begitu ya. Karena kita katakan tidak ada orang yang lebih menyayangi anak itu selain orang tuanya. Tidak ada yang bisa menyayangi anak itu lebih ya seperti orang tuanya. Ya. Nah ketika anak ini merasa dia dapat kasih sayang dari pihak lain, ini berbahaya bagi orang tua itu. Walaupun dia kembali, banyak kasus-kasus ketika anak itu kembali keadaan tidak seperti semula.
Mungkin dia sudah cuek sama orang tuanya, dia lebih dekat kepada orang lain yang dia rasa bisa memberikan kasih sayang kepada dirinya. Mungkin kita akan kehilangan anak kita sendiri. Walaupun dia balik ke rumah ya, maka jangan anggap itu cara yang berhasil. Walaupun anak itu ketika diusir, dia keluar, balik lagi kan gitu ya. Nah, jadi sebagai orang tua ya ada yang berpikir mungkin seperti itu. Kalau saya usir, paling-paling dia balik lagi kan gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia kembali, dia tidak seperti sebelumnya. Ya, nah ya tentunya ini hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Anak itu tidak lagi bisa dekat ya dengan orang tua, hatinya sudah menjauh. Ya, kita tidak lagi memiliki anak itu sebenarnya. Ya, walaupun jasadnya di samping kita, tapi hatinya sudah entah kemana. Ya, nah itu ya yang rugi kita sendiri sebenarnya. Ya, padahal kalau kita tempuh jalan yang lain, mungkin masalahnya bisa lebih baik lagi. Ya, penyelesaiannya bisa lebih baik lagi. Ya, nah yang kita perlukan sebenarnya simple, yaitu sabar. Ya, nah demikian. Jangan ya apa kita katakan terdorong nafsu amarah yang justru itu akan mendatangkan penyesalan bagi kita sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari apa yang telah dijawab oleh Al-Ustadz. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Cibubur. Ustadz, mohon pencerahannya. Saya rasa saya tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, dan saya juga jarang marah kepada anak. Kalau sedang kesal kepada anak, biasanya saya hanya diam. Tapi sebaliknya Ustadz, saya malah sering dapat sakit hati dari perlakuan anak. Apa yang mesti saya perbuat? Dan apakah saya berdosa ketika saya hanya diam dan bisanya hanya pasrah kepada Allah dan mendoakan supaya mereka menjadi anak yang solehah? Ya, sudah berulang kali kita jelaskan, mungkin saya menyebutkan di buku khusus ya, di luar buku ini yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Amarah, ya mungkin perlu merujuk kepada buku itu, ya bahwa kita tidak cukup diam. Ya. Yang diperlukan anak itu adalah bimbingan. Ya. Kasih sayang itu tidak hanya cukup ya dengan isyarat. Tapi kasih sayang itu juga perlu diungkapkan secara verbal. Makanya ada sunnah ya, ketika kita menyintai seseorang, kita katakan apa? Hibbuka fillah, kan gitu. Kita nyatakan, bukan kita diam saja dalam hati saya menyukainya, tidak. Kenapa itu? Karena kadang-kadang kasih sayang itu perlu diungkapkan secara verbal. Nah ini kadang-kadang kita sebagai orang tua males ngomong sama anak, gitu ya. Ya katakan kepadanya, nak saya menyintaimu kan begitu ya, saya menyayangimu. Ya diam itu ya kadang-kadang tidak bisa diartikan positif oleh anak kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ada ya diamnya orang tua itu memang menakutkan bagi anak ya. Tapi kan atmosfer seperti itu, atmosfer diam seperti itu kan kadang-kadang nggak dalam semua situasi dan kondisi tercipta. Diamnya orang tua itu menakutkan dan membuat anak itu seperti mendapat peringatan kan begitu ya, tergugah. Kadang-kadang situasi seperti itu tidak muncul dengan diamnya orang tua ya. Nah, kadang-kadang anak mengartikan diamnya orang tua adalah kelemahan. Nah, kita juga harus tahu ya. Kita harus membaca gelagatnya bagaimana. Ya, maka diam saja nggak cukup ya. Anak itu perlu bimbingan. Orang tua perlu ngomong, tapi dengan lemah lembut dari hati ke hati. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, ketika anak itu berbuat salah, Nabi nggak diam, Nabi memberitahu. Ya nak, nggak begini, ya beginilah yang seharusnya, kan begitu ya. Nah, ada anak yang cara makannya salah, Nabi berbicara kepadanya, Nabi nggak diam. Ya menunjukkan kecewa, Nabi diam gitu, enggak. Ya, kepada anak-anak nggak seperti itu. Ya, beda dengan orang dewasa, mungkin diam kita bisa berarti baginya itu. Seperti diamnya Nabi terhadap istri-istri beliau, ya. Nabi pernah mendiamkan istri-istri beliau karena perbuatan mereka, dan itu bisa dimaknai oleh istri-istri beliau kan saat itu. Ya. Tapi anak-anak kadang-kadang tidak, mereka belum orang dewasa.
maka perlu diomongi, ya, perlu kita ajak dialog, berbicara kepadanya, ya, harus ada komunikasi, ya. Nah, jadi tidak ada pembiaran dengan diam. Apalagi mereka masih kanak-kanak, mereka perlu informasi positif dari orang tua. Maka orang tua jangan malas ngomong juga sama anak, kan gitu ya. Ya pendiam sih boleh sih pendiam, tapi sama anak jangan diam, ya. Mereka perlu informasi dari kita, ya. Meladeni mereka kalau mereka bertanya, ya. Nah, itu memang ya itulah dia seninya jadi orang tua gitu ya, meladeni, melayani anaknya. Dan kadang-kadang kita juga pertanyaan anak, perkataan anak, kadang-kadang kan kita merasa gitu, ini enggak apa namanya? Enggak penting sama sekali kan gitu ya. Tapi anak itu senang juga kalau diladeni dia atau dikasih tahu, kadang-kadang senang dia. Dia salah dikasih tahu senang. Apalagi kita memberitahunya dengan cara yang baik. Ya, anak itu perlu informasi-informasi positif dari orang tuanya, ilmu, ya begitu, ya. Nah, dan itu akan dikenangnya. Ya. Kata-kata kita walaupun enggak banyak, ya, tapi itu akan menghujam ke dalam hatinya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cari momen yang tepat untuk bicara sama anak, ya. Ya, jangan sampai ya nasihat kita itu ya berbau takyir. Takyir itu mungkin menghinakannya ataupun membuatnya malu, itu dihindari, ya. Nah, jadi ada hal-hal yang mesti ya kita bicarakan dengan anak, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan diam. Diam boleh kita ambil sikap untuk meredakan amarah kita. Ya, karena kadang-kadang kalau anak itu lagi buat ulah, kita jengkel, ya. Ya, kalau kita ngomong pada saat itu, ya mungkin kita nggak bisa mengontrol emosi, ya. Nah, jarang orang yang bisa berpikir bijaksana ketika kondisinya sedang marah ataupun sedang terluap emosinya. Nah, mungkin itulah momen kita diam dulu, ya. Nah, karena Nabi juga mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kamu marah, maka hendaklah dia diam untuk meredakan emosi amarah kita kepadanya. Namun setelah itu jangan diam terus. Ya, kita harus omongi, ya, di mana letak kesalahannya, seharusnya bagaimana, kan begitu, ya. Nah, pelan-pelan, ya, mudah-mudahan ya namanya hati itu perlu disentuh dengan kasih sayang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan bab berikutnya kita akan bahas bab baru, yaitu bab yang berjudul, ya, bab terakhir mungkin dalam buku ini, yaitu Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Ya, Anda tidak sendiri di dalam mendidik anak. Di sana ada pendidik-pendidik tidak diundang, ya, yang ikut serta mendidik anak kita. Ada 8 poin di sini yang akan kita bahas satu persatu nanti. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.